seorang suami itu biasanya dia itu takut akan perannya menjadi ayah itu nggak sempurna gitu loh, Pin. Tapi itu nggak bisa disepelekan karena itu bisa menyebabkan depresi yang kronis. Jadi namanya itu depresi postpartum. Iya. Itu sebenarnya sama kayak baby blues atau beda sih? Terus bedanya apa kalau beda? Oke. Nah, kalau baby blues sama postpartum ya, itu beda, Pin. Beda. Bedanya terletak pada frekuensi dan lamanya durasi terjadinya gangguan tersebut. Nah, kalau misalnya baby blues itu, kan itu lebih ringan. Oh, lebih ringan ya? Kayak gangguan psikis, tapi yang lebih ringan dan durasinya lebih pendek gitu loh. Nah, sedangkan postpartum depression itu biasanya terjadi karena si ibu itu tidak bisa mengelola baby blues itu dengan benar. Tidak bisa kayak menanganinya dengan baik gitu loh, Pin. Nah, itu bisa nyebabin terjadinya ini postpartum depression gitu. Nah, postpartum depression ini biasanya terjadi setelah 14 hari ibu mengalami baby blues. Nah, baby blues sendiri ini normalnya terjadinya sekitar 7 sampai 14 hari ya. Iya, aku juga pernah baca gitu. Iya. Oke, jadi kesimpulannya depresi postpartum itu bisa terjadi atau kelanjutan dari baby blues yang tidak dikendalikan dengan baik atau tidak semakin baik. Terus waktunya juga beda. Kalau baby blues itu paling lama 14 hari gitu ya. Yes, kalau depression itu bisa berlanjut terus lebih parah juga ya depresi. Nah, depresi itu, Pin, kalau misalnya kita nggak segera berkonsultasi sama pihak yang lebih berkompeten dalam hal psikis ya, kayak misalnya psikologis atau psikiater, itu bisa menyebabkan hal-hal yang fatal. Misalnya, kan ibu punya tekanan yang berat tuh di dalam dirinya. Itu bisa nyebabin ibu bunuh diri, pembunuhan pada bayi. Terus bisa menyebabkan kayak gangguan masalah perilaku pada bayi ketika bayi itu tumbuh besar nanti. Terus kayak keterbelakangan berbahasa dari bayinya itu sendiri. Karena kan si ibu kan pas mengalami baby blues itu kan cara asuh ibu tuh kayak kurang maksimal gitu loh, Pin. Iya. Iya sih. Apalagi kan kalau ibu sedang tekanan batin gitu kan dia nggak punya semangat, terus habis itu nggak bahagia dirinya. Gimana si ibu bisa mengurus dengan baik kalau suasana hatinya tuh nggak bahagia gitu kan. Jauh ini kita udah tahu pengertian baby blues, kemudian prevalensinya atau urgensi dari baby blues ini, kemudian ada tanda-tanda gimana kita bisa tahu seseorang itu mengalami baby blues. Terus yang keempat itu ada penyebabnya ada multifaktorial sebenarnya. Terus ada juga tadi perbedaan baby blues dengan depresi postpartum. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang menurut aku penting untuk kita semua. Kenapa? Karena suatu saat, tapi semoga enggak sih, tiba-tiba bisa jadi kita itu menemukan seseorang dengan baby blues itu, entah itu tetangga kita atau orang terdekat kita atau orang yang tiba-tiba kita nggak kenal tapi kita bertemu, tapi kayaknya kita tahu itu baby blues, itu penderita baby blues gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang sebaiknya kita lakukan, apakah kita harus diem aja menjauhi dia, atau kita menasihati atau bilangin ini itu, atau gimana gitu? Nah, misalnya kita ketemu sama orang yang baby blues, langkah pertama yang harus kita lakukan itu, Pin, kita harus memberikan perhatian pada ibu tersebut. Kita menjadi pendengar yang baik. Iya, kan misalnya ya, ibu yang mengalami baby blues itu, dia tiba-tiba misalnya kita sama-sama wanita berbincang
soal bayi. Nah, kan perbincangan mengalir tuh. Nah, tiba-tiba ibu curhat colongan ya. Nah, itu ya. Nah, pas ibu curhat itu, ketika kita tahu ibu itu sedang mengalami baby blues, kita berusaha menjadi seorang pendengar yang baik. Karena ibu yang mengalami baby blues itu hanya membutuhkan semangat, support, dan kayak dukungan gitu loh, Pin. Kayak dia itu butuh seorang penampung yang mau nerima ceritanya gitu loh, Pin. Ya, dia butuh orang yang mau diajak buat berkeluh kesah, buat mengeluarkan segala unek-unek yang dialami gitu. Biar nggak terjadi tekanan gitu. Sebenarnya gitu. Terus ketika kita menemui ibu yang baby blues, jangan pernah memberi kritik yang pedas. Oke, kenapa? Karena buat menerima kritik itu sangat sulit buat ibu yang mengalami baby blues, Pin. Gitu. Karena ibu kan udah kecapean, udah kewalahan. Pokoknya psikis dan fisiknya tuh udah capek ngurusin bayi. Kalau misalnya kita ngasih kritik yang pedes, ya sulit diterima. Padahal aku udah berusaha semaksimal mungkin buat ngelakuin yang terbaik buat bayi aku, tapi kenapa aku masih dikritik gitu loh. Yang jadi tekanan tuh biasanya kayak gitu. Oke. Saat seseorang lagi nggak dalam tekanan pun, ketika dikritik itu kayak ada rasa nggak senang gitu nggak sih beberapa orang? Oh, iya benar-benar. Apalagi orang dengan yang lagi nggak bagus moodnya, suasana hatinya, pikirannya lagi banyak beban gitu kan. Kalau dikritik jadi dia tambah gimana ya, kayak tambah merasa bersalah lah, tambah nggak semangat, tambah bingung. Iya, bingung harus ngapain. Semua serba salah gitu loh, ya nggak sih? Kayak pada intinya, ketika kita menemui orang dengan baby blues, kita berusaha menjadi pendengar yang baik, kemudian biarkan dia itu meluapkan apa yang dia rasakan kepada kita gitu. Kita menampung curhatannya tanpa memberikan kritik gitu kan. Terus kita jangan memberikan kritik, tapi yang kita berikan adalah support, semangat, biar ibu itu bisa percaya diri, bisa semangat. Selanjutnya, kalau pengobatan yang bisa diberikan untuk mereka yang menderita baby blues itu apa? Sebenarnya, Pin, kalau misalnya pengobatan buat ibu yang mengalami baby blues sendiri, hanya perlu kayak perhatian khusus, support dari suami, seperti itu. Itu kalau belum memasuki tahap depresi ya. Kalau belum memasuki tahap depresi, sebenarnya baby blues itu merupakan hal yang wajar. Jadi cukup kita memperhatikan ibu baby blues saja, kayaknya itu bisa mengurangi rasa tertekan yang ada di dirinya ibu itu. Nah, kalau misalnya baby blues itu sudah masuk ke tahap depresi atau postpartum depression, nah itu kita perlu untuk membawa ibu ke psikiater atau psikolog, Pin, karena itu ibu perlu banget penanganan khusus dari pihak yang lebih kompeten seperti itu. Gitu. Oke, berarti karena baby blues ini menyerangnya kan ke psikis, maka iya psikis. Tata laksananya itu juga lewat psikis atau mental gitu kan. Nah, karena baby blues ini nggak separah depresi postpartum, maka gimana cara mengobati psikis seorang ibu tersebut? Yaitu secara alamiah aja sebenarnya, lewat orang-orang terdekat yang selalu memberikan support gitu. Oke, Tin. Untuk pencegahannya sendiri, sebelum ibu melahirkan itu, alangkah baiknya ibu tuh kayak mencari-cari gitu loh informasi seputar pasca melahirkan apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum kelahiran nanti, yaitu kita harus mempersiapkan fisik dan psikis dengan baik gitu, Pin. Biar kalau kita udah melahirkan, kita tuh nggak kaget gitu loh dengan keadaan yang ada gitu. Terus selanjutnya pas kita udah lahiran, jangan cuma memendam perasaan sendiri. Selanjutnya, usahakan kita menjalin komunikasi yang baik
dengan suami, keluarga, seperti itu. Ketika kita punya unek-unek, jangan dipendam sendiri gitu loh, Pin. Usahakan berkomunikasi dengan mereka biar apa yang kita rasa itu tersalurkan, nggak jadi beban buat kita gitu. Karena ketika kita mau berkomunikasi dengan mereka, kan mereka nanti pasti bakal memberi feedback kepada kita. Jadi mereka memberi dukungan gitu buat mencegah timbulnya baby blues itu gitu. Selanjutnya kita bisa lebih mengatur waktu, Pin. Nah, selanjutnya usahakan itu kayak olahraga, Pin. Olahraga tuh selain baik buat kesehatan, bisa menghilangkan stres juga, Pin. Nah, di sela-sela bayi kita tidur, kita bisa menggunakan waktu itu buat olahraga, misalnya senam kegel. Kan itu bagus tuh buat ngembaliin kesehatan tubuh kita pasca melahirkan. Selain itu, makan makanan yang sehat dan bergizi gitu. Kalau biasanya itu ibu sebelum melahirkan bagusnya mengkonsumsi vitamin makanan yang mengandung omega 3, Pin. Itu bagus buat mencegah baby blues itu. Oke, teman-teman. Jadi segitu dulu video dari aku